yang terjadi karena virus corona telah mengubah wajah dunia. Jutaan orang terinfeksi, bahkan tidak sedikit nyawa melayang. Para medik berjuang bertaruh nyawa di garda depan. Tatanan baru terpaksa diterapkan. Kota mendadak sepi, penerbangan dibatalkan, perekonomian terjun bebas, jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Semua tatanan yang telah dibangun selama ini runtuh. Segala sesuatu yang dibangun menjadi sia-sia. Tetapi apakah segala sesuatu sungguh sia-sia? Tidakkah ada lagi harapan untuk kita, untuk dunia dan masa depan bersama? Sungguhkah yang tersisa hanya kesia-siaan belaka? Kitab Pengkhotbah adalah satu kitab di dalam Alkitab yang bicara tentang kesia-siaan. Setiap Kamis pagi kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah bersama saya, Pendeta Adon Syukmana. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam-nyalam seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Adon Syukmana, dan pada saat ini kita ada di dalam program Doa Pagi seri Kitab Pengkhotbah bagian yang ke-10. Hari ini Kamis 20 Agustus 2020, firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Pengkhotbah 7 ayat 23 sampai 8 ayat 1. Tema pagi ini adalah pengejaran hikmat yang mengecewakan. Mari kita membacanya terlebih dahulu. Pengkhotbah 7 ayat 23 sampai Pengkhotbah 8 ayat 1. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat.
tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar padanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata Kohelet. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan. Yang masih kucari tetap tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Nas kita pada hari ini terambil dari ayat yang ke-29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Saya mempunyai anak perempuan yang usianya 8 tahun. Seperti yang kita ketahui, anak seumuran itu sedang mempertanyakan segala hal. Ada banyak yang ia tanyakan. Seringkali yang ditanyakan adalah arti dari sebuah kata. Akan tetapi sekali waktu dia bertanya kepada saya, "Pi, corona itu yang menciptakan siapa sih?" Dalam hati saya merenung, pertanyaan ini pasti tidak akan ada ujungnya. Kalau saya jawab yang menciptakan Tuhan, karena tidak ada sesuatu pun di seluruh semesta ini yang tidak diciptakan Tuhan, bukan? Maka pasti pertanyaannya akan berlanjut. Kenapa Tuhan menciptakan corona? Tapi saya harus menjawab yang menciptakan Tuhan. Maka dengan masih dalam keadaan bergumul dan ragu-ragu, saya menjawab, ya pastilah yang menciptakan Tuhan. Dan seperti yang saya pikirkan, maka ia melanjutkan pertanyaannya. Kenapa Tuhan menciptakan yang jelek? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun sudah sedemikian majunya ilmu pengetahuan, akan tetapi masih banyak pertanyaan di dunia ini yang tidak dapat kita jawab. Hal ini diakui pengkhotbah dalam tulisannya di perikop ini. Di ayat 23 ia berkata, "Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripada aku." Seolah pengkhotbah itu sudah berjalan jauh
berguru kemana saja, mempertanyakan, menguji, menganalisa. Ternyata jawabannya belum juga ditemukan oleh pengkhotbah. Belum juga ia mampu menjawab semua misteri dalam kehidupan. Apa yang dialami oleh pengkhotbah pastilah dialami oleh setiap kita manusia yang adalah makhluk ciptaan ini. Sebagai ciptaan, kita tidak mampu untuk menjelaskan seluruh jawaban dari misteri kehidupan yang telah Sang Pencipta tetapkan. Mengapa ada kematian? Mengapa ada kecelakaan? Mengapa ada bencana? Mengapa ada corona? Kita tidak tahu jawabannya. Akan tetapi, apa yang biasanya kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup yang tak terjawab, yang biasanya kita lakukan biasanya adalah kita cari kambing hitam dari permasalahan yang ada. Begitupun pengkhotbah. Siapa kambing hitam dari setiap pergumulan hidup, persoalan dan penderitaan hidup ini? Pada ayat 26 ia menuding perempuan. Perempuanlah yang menjadi jerat dari setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Setiap kesusahan yang terjadi di hidup kita. Loh, tapi apa salahnya kaum perempuan? Kalau pengkhotbah menuding perempuan pada situasi zaman sekarang ini, pengkhotbah pasti akan didemo oleh perempuan-perempuan perkasa saat ini. Akan tetapi kita harus mengerti bahwa pengkhotbah datang dari zaman yang berbeda dengan zaman kita. Pada zaman pengkhotbah, perempuan memang dianggap sebagai penyebab penderitaan manusia. Apalagi kisah kejatuhan manusia yang pada saat itu ditafsirkan bahwa karena perempuan menerima, memakan, dan bahkan memberikan buah pengetahuan, itulah yang menyebabkan manusia jatuh dalam keadaan berdosa yang mengakibatkan banyak penderitaan di dunia ini. Apakah pengkhotbah mengimani bahwa perempuanlah yang menyebabkan semua penderitaan ini? Tidak. Ia tidak mengimani hal itu. Ayat 29 dia berkata begini, lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Pengkhotbah mengimani bahwa Allah menciptakan baik manusia atau laki-laki, manusia baik laki-laki atau perempuan maksudnya, itu sungguh sangat baik. Mau laki-laki mau perempuan sangat baik, seperti yang dikisahkan dalam kisah penciptaan. Bahkan bukan hanya manusia saja, tetapi seluruh yang diciptakan Allah ini sungguh amat baik. Yang tidak baik adalah manusia yang karena kehendak bebasnya sendiri selalu banyak mencari dalih, selalu mencari alasan, selalu mencari kambing hitam. Ada banyak pertanyaan yang tidak mampu untuk kita jawab dalam kehidupan ini. Oh iya, memang setiap pertanyaan yang tak terjawab adalah penegasan hakikat kita sebagai ciptaan. Akan tetapi sikap mencari kambing hitam dari setiap pertanyaan yang tak terjawab itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Berdamai dengan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab dengan tidak mencari, terus-menerus mencari jawaban, dan mulai hidup berdampingan bersama pertanyaan tak terjawab itu,
justru membuat kita bisa melangkah maju dan tidak terikat lagi dengan persoalan yang ada. Virus corona sampai saat ini belum dapat teratasi dengan sempurna. Dampaknya pun masih menjadi PR besar yang harus ditangani. Daripada kita mencari kambing hitam, siapa yang harus bertanggung jawab? Bukankah lebih baik jika kita mulai menata kehidupan, bekerja, bersekolah, beribadah dengan protokol yang sudah ditetapkan, dengan peraturan new normal ini? Buat apa kita menyalahkan gereja, salahkan pemerintah, menyalahkan negara, menyalahkan negara Cina bahkan tempat virusnya ini berasal, menyalahkan protokol yang ada, menyalahkan WHO, ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Kenapa Dia ciptakan? Apakah itu menyelesaikan masalah? Berdamailah dengan keadaan yang sekarang ada. Jangan mencari dalih. Jalanilah kehidupan yang saat ini harus berjalan, yang memang seperti ini adanya. Loh, memang tidak enak, memang tidak nyaman. Tapi baiklah kita tidak berdalih, tidak mencari kambing hitam. Karena semua yang Tuhan ciptakan pastilah baik adanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berjalan menghidupi new normal ini dengan sukacita. Aturan-aturan yang ada, protokol-protokol yang ada, mari kita ikuti. Tidak perlu kita kemudian uring-uringan, kecewa, nyalahin pihak sana pihak sini. Segala sesuatu itu Tuhan ciptakan baik. Tidak perlu kita berdalih, mencari kambing hitam yang kemudian itu tidak membawa kebaikan apa-apa. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Jangan kita berdalih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan pada pagi hari ini, supaya kami ingat Tuhan itu sungguh amat baik, menciptakan segala sesuatunya baik adanya. Akan tetapi seringkali kami yang mencari kambing hitam dari ketidaknyamanan yang terjadi dalam hidup kami, dan kami tidak bisa menemukan jawaban dari persoalan itu. Ampuni kami Tuhan, kami bersalah. Kami suka sekali mencari kambing hitam, kami suka sekali mencari dalih-dalih dan mengemukakan itu semua untuk pertahanan diri kami, sehingga kami tidak maju-maju dalam kehidupan ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami mau berdamai dengan banyak pertanyaan yang tidak terjawab dan mulai menata menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Inilah kehidupan kami, baik kehidupan kami dalam keadaan yang normal, yang baik-baik saja, atau kami harus menghadapi new normal ini. Mampukan kami untuk menghadapinya dengan bersyukur dan juga terus bergantung pada Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Nyatakan Yesus dalammu.